9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Kurniasih dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dengan NIM B1B1222104. Baiklah, untuk mengisi tugas pemerintahan nasional, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang lama atau sebelum amandemen, dan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem sendiri adalah suatu kekuasaan yang terdiri dari bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang akibatnya, jika salah satu dari bagian itu tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem yang lainnya. Nah, sedangkan pemerintahan sendiri, dalam artian yang luas, adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dalam kepentingan negara tersebut. Nah, jadi secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam jangka waktu yang relatif lama atau dalam jangka waktu yang panjang. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang sistem pemerintahan, pada dasarnya sistem pemerintahan yaitu membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Nah, itu tadi pengertian singkat mengenai sistem pemerintahan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang lama atau sebelum amandemen. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun, sebelumnya Indonesia juga pernah menganut sistem parlementer. Namun, dalam sistem presidensial ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena Undang-Undang Dasar menganut ajaran trias politika. Jadi, jika ada pemerintahan presidensial yang diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak termasuk ke dalam sistem pemerintahan presidensial yang murni. Dalam pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial yang murni, atau bisa disebut dengan kuasi presidensial atau semi presidensial. Secara umum,
Sistem presidensial Indonesia sudah dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal dengan 8 buah kunci pokok, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara, termasuk lembaga negara, dalam menjalankan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, negara dalam menjalankan kekuasaan tidak boleh semena-mena, harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang sudah ada. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme. Absolutisme sendiri yaitu memiliki arti sistem pemerintahan yang memusatkan semua kekuasaannya di satu tangan secara mutlak. Contoh negara yang menggunakan sistem absolutisme ini biasanya dikepalai oleh raja atau ratu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR, kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR, sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Atau dapat dikatakan bahwa Presiden adalah mandataris dari MPR. Presiden di sini berkewajiban menjalankan putusan-putusan dari majelis. Selanjutnya yang keempat yaitu Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Artinya, dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden. Pokoknya yang kelima yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, di samping Presiden sendiri adalah DPR. Namun, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi, yaitu tadi, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Poin selanjutnya yaitu Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Sebab kedudukan mereka tidak bergantung kepada Dewan, tetapi kepada Presiden. Poin yang ketujuh yaitu kekuasaan kepala negara tidak terbatas, namun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator, artinya kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, tetapi juga harus memperhatikan sungguh-sungguh dari suara DPR. Dan poin yang terakhir yaitu tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik, dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan. Tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja, karena negara yang menganut sistem presidensial umumnya menganut sistem pembagian atau pemisah kekuasaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang lama atau sebelum amandemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen atau hasil amandemen. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara, karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Sistem konstitusional pada era reformasi atau sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan checks and balance. Checks and balance sendiri yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah. Semuanya sudah diatur berdasarkan fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Nah, di sini pokoknya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen tetap dengan sistem pemerintahan presidensial. Bahkan di sini lebih mempertegas sistem presidensial itu sendiri.
dengan Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung jawab kepada rakyat, dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Di sini, DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di sini presiden tidak dapat mengundurkan dirinya sebagai presiden karena di sini presiden sudah memiliki masa jabatannya, yaitu 5 tahun. Dan poin yang selanjutnya yaitu kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Nah, MPR berdasarkan pasal 3 mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Selanjutnya yaitu presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut undang-undang dasar. Masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, dan ayat 2, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Pada pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri untuk masa jabatan 5 tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 2001, Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Selanjutnya, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dari pasal 4 sampai 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 sampai 22B, maka ketentuan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dan yang terakhirnya yaitu Menteri Negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama atau sebelum amandemen, dan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jadi, kesimpulannya, Indonesia hingga saat ini lebih memilih atau masih menggunakan sistem pemerintahan presidensial karena sistem presidensial adalah sistem yang cocok dengan sistem demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Contoh dari sistem demokrasi salah satunya yaitu apabila pemilihan presiden kita menggunakan sistem pemilu, dan sistem presidensial sesuai dengan budaya politik Indonesia, sehingga sistem pemerintahan presidensial menjadi pilihan para pemimpin-pemimpin Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.